Wabarakatuh, sahabat budaya, dan kita ketemu lagi di acara obrolan UMKM ya, bersama saya Yuni menemani Anda sahabat budaya. Dan seperti biasa di obrolan UMKM menemani Anda kurang lebih 55 menit ke depan ya. Ada UMKM dari Kedai Aisyah ini. Jadi sahabat budaya, kami akan hadirkan sebentar sharing-sharing, berbagi cerita ini mengawali bisnis kuliner atau kedai, ya bisnis kedai ya, Kedai Aisyah ini, kuliner Nusantara tentunya. Nah, sudah ada narasumber saya panggil siapa? Kak Sri saja ya. Oh, berarti saya kira ini Aisyah juga nama saya ternyata. Namanya anak. Oh, nama anak. Iya, bisa maju-maju sedikit Kak Sri. Iya, rata-rata memang ini ya, nama dari UMKM itu pakai nama anak ini. Yes. Oh, jadi namanya Aisyah, Kedai Aisyah. Iya. Apa-apa ini yang dijual ini di Kedai Aisyah ini Kak Sri? Kalau Kedai Aisyah itu jual apa aja yang Anda butuhkan. Oh, tahu. Berarti banyak ini. Oh, iya. Tapi benar saya belum ambil itu nama. Tapi jadi apa saja yang dibutuhkan? Ada nasi dos, rice bowl, snack box. Iya. Kita terima juga pesanan nasi tumpeng untuk acara syukuran atau paket ulang tahun. Pokoknya apa aja yang kita mau pesan. Ada tong jasa pijat, lulur, facial krembat juga ini. Jadi berarti ini Kedai Aisyah ini multi talent juga. Betul multi sekali. Jadi jualan nasi dos, rice bowl, terus snack box ya, kue kering, nasi tumpeng. Oh, jadi ini bisa juga pesan kalau sedekah Jumat berkah ya. Iya. Jadi ini Kak Sri, kalau misalnya dananya seperti ini bisa diatur juga? Alhamdulillah bisa. Kan biasa rata-rata itu customer ada DP minimal 50%. Iya. Jadi itu kami kelola. Iya. Terus mengawali Kedai Aisyah ini gimana cerita ini Kak Sri? Alhamdulillah saya ini sudah berdiri sejak tahun 2014. 2014 berarti iya. 10 tahun. Iya, kurang lebih. Oke. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Awalnya di 2014 jualan apa dulu paling pertama? Awalnya itu jualan kue. Tadinya nitip di warung terdekat rumah. Iya, nitip-nitip di kue apa saja itu Kak? Seperti panada, donat. Terus saya awalnya itu bergabung di komunitas UMKM. Iya, itu tahun berapa Ki bergabung? Tahun 2015. Oke, jadi dari 2014 ke 2015 jadi sudah ada penjualan kue-kue tradisional dulu di panada. Iya. Sama apa tadi Kak? Donat, lemper, gogos ikan. Itu kita titip di beberapa toko. Kan daerah Tinumbu itu banyak. Iya, betul, banyak toko jualan kue. Tapi awalnya itu kita buat jualan panada apa kue berapa banyak dulu yang pertama kita sedikit bikin? Paling cuma bikin kurang lebih 100 biji. Tapi memang awalnya kita bikin itu buat kita kasih coba dulu Kak, baru dijual atau gimana, atau langsung jadi menjual? Langsung jualan. Karena maksudnya sudah ketahuan ininya kan kualitasnya. Kita pakai bukan bahan premium memang. Makanya enggak sama di pasaran harga kue yang di pinggir jalan itu agak murah. Cuma kita memang agak di atas sedikit, cuma kualitasnya agak bagus. Tergantung dengan bahannya Kak Sri. Terus awalnya di 2014 jualan dari menitip dari toko ke toko. Terus di 2015 bergabung ke komunitas UMKM. Ada beberapa. Alhamdulillah kami yang pertama itu saya gabung di CCBC. Di situ
bergabung semua ibu-ibu UMKM yang punya usaha kuliner, jual kue, pokoknya macam-macam. Jadi disitulah kami saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini. Oke, jadi berbagi pengalaman. Nah, 1 tahun jualan kue Ki. Terus setelah itu kenapa bisa sampai banyak begini pesanan tak? Awalnya gimana? Dari mulut ke mulut kali ya, mungkin karena mereka sudah tahu rasa dan harga juga terjangkau sesuai dengan ini. Jadi alhamdulillah mereka kalau ada acara apa atau mau pesan apa aja ke kedai Aisyah. Oh, jadi awal-awalnya pesan nasi dos dulu, yang bisa dibuatkan nasi dos gitu. Awalnya itu yang pesan itu alumni SMP 5. Pesan Jumat Berkah. Dan mereka coba dia punya makanan, dia bilang alhamdulillah ini bagus, enak ya. Jadi saat itu saya beranikan diri maksudnya buka catering dan berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi terus mulai beralih dari kue ke sudah bermacam-macam, ini tahun berapaan ini Kak Sri? Sekitar tahun 2017 kali ya. Oh, sudah lumayan lumayan jam terbangnya ini tinggi juga karena dari 2017 ya. Iya. Jadi awalnya nasi dos dulu waktu 2017. Iya. Terus saya kan maksudnya awalnya orang enggak tahu masak, enggak pernah kursus, enggak pernah apa. Tapi karena kemauan belajar dan saya lihat teman-teman kenapa mereka bisa, saya enggak bisa. Jadi kursus Ki? Tidak. Saya belajar sendiri, maksudnya mungkin karena ada kemauan, jadi tidak pernah juga lihat resep, tidak pernah juga, pokoknya asal masak saja. Dan awal itu mereka coba saya punya paru rica. Alhamdulillah mereka suka dan sampai sekarang ini sudah banyak yang langganan di paru rica, hanya dia mau dicoba aja paru rica. Padahal dekat-dekat ada jalan Tinumbu biasa setengah jauh tak ini. Saya lupa bawa tester tadi kan enggak keburu. Masih bisa jadi kirim. Iya. Terus jadi ini awal, tapi ini semua bahan-bahan yang meracik ini dari awal itu panada kita sendiri. Terus mulai banyak pesanan. Akhirnya ambil tomak ini pegawai atau orang yang bantu-bantu Ki? Alhamdulillah saya belum ambil pegawai karena anak sendiri, perempuan 5. Jadi mereka yang bantu. Adapun kalau misalnya sudah kewalahan, butuh tenaga tambahan, misalnya ada orderan dadakan dan harus diambil, maksudnya pesan siang mereka mau ambil sore atau malam, itu saya ambil orang jadi itu pun orang tidak jauh, paling dekat rumah atau keluarga. Berarti yang buat ini semua dari keluarga langsung, ini anak-anak ini anak perempuan 5 jadi mereka yang bantu kerjasama ya. Terus nasi dos, rice bowl. Iya, jadi di tempatnya ini di Jalan Tinumbu memang sudah ada tempat khususnya? Belum, ini kami rumahan. Jadi nanti ada yang pesan baru kita buat. Ada pesan. Tapi kan syaratnya UMKM harus berpisah dapur ya dengan. Alhamdulillah sudah pisah. Dapur rumah tangga dengan dapur produksi sudah pisah dan kita sudah lengkap, ada NIB, PT dan halal. Jadi diurus tahun berapa Ki mengurus begitu Kak? Tahun 2024. Ini baru tahun ini ya? Iya, untuk mengurus. Maaf salah. Saya tahun 2020 kalau enggak salah. 2020, oke. Awalnya sudah urus PRT. Iya, jadi berjenjang kini kita kedai tak. Jadi awalnya dari jualan cuman berapa biji, terus beralih ke jualan nasi dos ya, nasi bakar. Ada tuh ini nasi bakar di. Iya, dan akhirnya awalnya juga dulu satu dapur, belum berpisah dapur dengan ini. Satu dapur belum pisah karena kan sekarang
kalau kita urus PRT halal harus pisah dapur rumah tangga dengan dapur produksi. Jadi betul-betul harus ada SOP-nya semua. Harus ada SOP-nya. Iya. Terus kenapa kita tertarik jualan ini kan? Iya, lumayan tuh ini ke pasar. Dibersihkannya satu-satu. Betul. Terus penuh perjuangan. Iya. Kenapa memilih kuliner Nusantara ini? Iya. Iya, karena kan saya pikir kalau saya jual makanan sekitar rumah juga itu pun bisa merasakan. Maksudnya kalau ada kelebihan kayak macam ada Jumat Berkah atau ada kelebihan lauk, itu saya bisa berbagi ke tetangga walaupun sedikit. Iya. Oh jadi ini Kak Sri ini apa maksudnya saya jualan makanan saja kuliner supaya bisa bersedekah juga. Iya, supaya sekalian juga saya makan. Iya, betul. Serumah tetangga juga merasakan. Iya, jadi tapi memang tidak ada resep-resep dulu-dulu ini yang kita tidak buat. ada sama sekali. Saya juga enggak tahu awalnya itu sebenarnya saya enggak tahu masak, jujur enggak tahu sekali masak. Pertama saya masak itu orang bilang masih keras, masih ini, tapi alhamdulillah karena saya mau mencoba dan terus mencoba, alhamdulillah bisa. Iya, bisa sesuai lidahnya orang. Sesuai lidahnya. Iya. Nah, bergabung di komunitas UMKM berarti banyak kan banyak kegiatannya biasa, Kak. Iya. Kita ikuti juga itu yang training-trainingnya. Ada beberapa pelatihan dari dinas-dinas. Kita juga ada latbar, latihan bareng kan kalau misalnya ada kegiatan pameran atau ada event di pemerintahan kami ikut. Iya. Nah ini dari 2014 sampai sekarang kan kurang lebih 10 tahun ini. Berarti pernah kena masa COVID juga ya, Kak ya. Justru mungkin di masa COVID orang pesan online lebih banyak lagi atau gimana? Alhamdulillah, maksudnya kita enggak bisa keluar jualan tapi kami ada komunitas saling bantu. Misalnya ada yang butuh ini kan mereka enggak keluar rumah, jadi kami tetap produksi dan tetap ada orderan. Tetap ada orderan ya. Iya. Yang paling best seller ini di yang kita sajikan ini apa ini, Kak? Paru rica. Saya juga ada olahan namanya lawi-lawi tuh. Yang dari laut, lawi-lawi dicampur dengan udang, dicampur dengan mangga itu. Orang paling suka sekali makanan baru kampung. Didengar ini langsung orang apa sih itu berlian lagi langsung pengen rasa tergoda. Iya tergoda. Jadi memang kita pilih kuliner Nusantara Kak di makanan tradisional. Kenapa kita pilih makanan tradisional? Karena bahannya alami dan maksudnya bumbunya tidak macam-macam. Yang penting ada lagi. Iya. Karena kalau saya saja ini sebagai ibu rumah tangga kalau mau memang bikin jadi apa saya namanya itu yang kayak itu dicampur di udang, lawi-lawi dengan mangga. Memang agak sederhana dilihat tapi kerjanya itu sebentar ribet sekali. Sebentar tidak terlalu banyak tuh jadi makan. Jadi ini di kedai Aisyah ada sediakan tahu. Itu tiap hari produksi yang begitu. Tergantung kalau lagi musim lawi-lawi. Kadang kan enggak musim juga. Iya. Iya, jadi nanti ada musim baru saya open order. Open order. Tapi masih open order juga ini kue-kue basah, kue apa kan namanya? Yang kayak snack-snack snack box. Oke, jadi terus kira-kira harga berapa nih tuh kayak panada tak lemper? Standar kalau orang pesan untuk itu harganya 3.000 per biji. Kalau untuk snack boxnya kan itu biasanya snack box isi 2 kue, 1 minum 10.000. Oh iya. Jadi mulai pertama kan awalnya di 2014 kita pesanannya masih sedikit ya Kak ya. Nah terus mulai tiap hari ada perkembangan orang nambah lagi pesanan atau gimana Kak? Alhamdulillah ya sejauh ini iya.
mereka dari mulut ke mulut, karena saya kan enggak ini ke Instagram dengan FB. Tidak lewat media sosial. Tidak. Jadi alhamdulillah selama ini mereka tahu rasa dari mulut ke mulut, dari keluarga. Dari teman mereka rekomendasikan. Oke, jadi mulai pesan lagi mulai. Tapi ini kita buat tergantung pesanan ya Kak ya. Iya. Dan kira-kira hampir tiap hari Kak ada pesanan? Iya, alhamdulillah ada. Dan ini tidak pakai media sosial Ki? Tidak. Cuma lewat WA saja. Ya, tapi kalau lewat WA biasa kita story Ki, hari ini menunya ini. Iya, ada. Itu yang biasanya kalau orang langganan iya, dia lihat lagi apa kita buat ini hari begitu. Atau misalnya saya mau pesan ini, ada acara ini. Iya. Atau misalnya mereka tiap Jumat pesan Jumat berkah, dan mereka percayakan untuk kami bagikan. Saya utamakan itu ke rumah tahfiz. Ada yang sudah tentu saya bawakan ke sana, rumah tahfiz Al Kausar. Iya. Jadi sudah ada memang langganannya bahwa tiap Jumat itu antar ke sana ya, rumah tahfiz, atau ke masjid, atau kami bagikan ke tukang beca. Dan saya pilih itu tukang beca yang memang sudah tua, yang tidak masih semangat mencari, tapi mereka masih sudah tua. Iya. Jadi orang pesan dos untuk sedekah Jumat berkah, tapi kita juga yang bagikan. Iya. Saya juga yang bagikan. Jadi perantaranya juga ini. Jadi kalaupun ada yang ingin ikut ya sisa ini mereka sudah hubungi memang hari Kamis, atau memang saya tiap Jumat ya titip untuk dibagikan kemana, ke masjid atau ke panti asuhan. Iya. Jadi memang lebih ke ini kalau nasi tumpeng. Iya, nasi tumpeng berarti ini mesti harus pesan jauh-jauh hari. Minimal 2-3 hari sebelumnya. 2-3 hari sebelumnya. Karena khawatir bahannya kan tidak langsung ini. Iya, kami harus siapkan semua bahannya, wadahnya. Iya, tapi ini berarti kita di tempat ini bahan-bahan yang harus kita buat itu apakah mesti ada standarnya atau gimana Kak? Iya, semua punya standar. Pokoknya kita mengerjakan sesuatu itu semua penuh dengan SOP. Jadi kita jadi harus diperhatikan juga ya kebersihannya. Terus apakah ini bawang tidak layak dipakai karena sudah agak kering atau semua alhamdulillah, karena saya kan dekat pasar Terong, dekat Lelong, jadi semua fresh. Fresh. Hari-hari pergi pasar itu. Tiap hari. Jadi kan kalau hari-hari tiap ke pasar berarti fresh betul ya bahan-bahan ikannya. Apalagi saya enggak terlalu nyetok banyak karena kan enggak enak kalau dari freezer kurang segar. Jadi nanti misalnya kayak macam ini kan besok hari Kamis baru mau belanja untuk Jumat. Jadi memang biasa kan orang mau praktis, jadi pesan bikin dia sediakan tempat ini yang untuk freezer ya besar. Iya, tetap ada itu yang namanya freezer, karena kami tetap sedia yang bahan-bahan yang tahan lama kayak ayam begitu kan. Tapi enggak pernah sampai lewat seminggu. Paling misalnya mau pesan ini kita stok memang, jadi diolah besok. Besoknya. Jadi enggak terlalu lama, jadi semuanya tinggal di freezer. Jadi semuanya fresh ya kayak. Iya, baik. Sebentar kita lanjut lagi kebersamaan di Dialog UMKM. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini.
Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di obrolan UMKM bersama Sri Marsufa, pemilik dari kedai Aisyah ya, tentunya melestarikan kuliner Nusantara. Iya. Nah, terus ini iya luar biasa ini Kak, karena banyak sekali berbagai macam yang disediakan pesanan-pesanan dari kedai Aisyah ini ya. Tapi memang tiap hari pasti ada yang dibuat ya. Iya. Iya. Jadi tiap hari ada yang dibuat. Kalau kue ininya Kak, yang kue yang tadi yang dititip di toko di tiap toko gimana? Oh sudah ndak ke sana lagi karena kita buat sesuai pesanan aja. Oh buat sesuai pesanan. Kadang kalau titip di toko itu kadang ndak habis juga. Oh. Kan namanya nitip, maksudnya harganya juga kan mereka agak lebih bawah lagi deh. Jadi mungkin mereka nanti mereka mau baru pesan langsung. Baru pesan langsung. Iya. Jadi mulai dari toko ke toko itu dari tahun berapa Kak? Kita sudah ndak titip lagi. Sudah ndak titip itu dari tahun berapa ya? 2016 kayaknya. Oh 2016 ya. Iya. Jadi ini yang lebih sering yang tiap hari dibuat itu rice ball. Iya. Tiap hari itu Kak ya. Paru rica itu yang setiap hari orang pesan. Paru rica rice ball jadi yang mungkin yang di kantoran Kak yang mau makan siang. Jadi itu berapaan itu satu rice ball? Tergantung menunya. Kalau ini kadang mulai dari 20.000 sampai 25.000. Oke. Jadi tapi sampai sekarang tidak menggunakan media sosial Kidi? Tidak. Untuk jarang saya upload, itu pun kalau sudah sibuk enggak sempat lagi foto. Oh, iya. Terus anak tidak dampingi juga untuk untuk masukkan ke media sosial. Biasa sekali-sekali tapi enggak terlalu Enggak terlalu sering karena saking banyaknya pesanan gitu nih. Terus hari ini apa menu yang dibuat? Saya tadi buat ini paru rica, tapi kami mau untuk jualan di CPI. Kebetulan ada acara IWAPI. Oh iya, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Iya. Biasa IWAPI juga dulu sering kesini juga. Kalaupun kami undang untuk jadi narasumber sama Ibu Ainun atau siapa Haji Neni Ismail. Iya, itu langganan kami juga itu untuk di RRI. Jadi di CPI untuk hari ini Kak? Untuk hari ini sebentar jam 4 sore. Itu acara apanya IWAPI ini? Dia belajar gunting rambut sama buat bakso. Oh, sama nenek Ibu Marlina. Iya. Dengan ini bakso apa locar. Oh bukan kolbu ya. Oke. Kalau Ibu Marlina itu kan dia juga ada bakso locarnya. Iya. Oh belajar gunting rambut sama Ibu Marlina. Nanti kalau ketemu sebentar sampaikan Kibah saya dari RRI tadi siaran. Iya. Jadi mereka itu sudah bergantian juga dari IWAPI ke sini. Terus buat empek Yunisa. Pokoknya kita namanya begitu, latihan bareng, belajar. Jadi di situ kami dapat ilmu juga. Yang tadinya kita enggak tahu bikin PMP atau bikin otak-otak kan. Akhirnya ada belajar bersama, akhirnya semua pada tahu. Ya, jadi Kak Sri ini masuk di anggota IWAPI juga? Iya, sahabat IWAPI. Oh, sahabat IWAPI. Iya, jadi memang manfaatnya ikut anggota ke sahabat IWAPI itu banyak sekali Kak ya? Banyak sekali. Iya. Nah, ini awalnya mau usaha, terus usaha seperti ini kan biasa mau coba-coba, apakah memang karena ingin cuman mencari nafkah atau memang mau berkreasi sambil jualan? Sambil mencari nafkah dan berkreasi, karena orang kan tidak ini cuma dalam satu menu saja, mereka kan mau coba semua apa variannya. Oh, variannya. Iya. Jadi kalau misalnya kita cuma bikin satu macam saja, mereka mungkin bisa bosan kan. Mereka kadang bilang, bisa enggak buat ini ya? Bisa. Walaupun belum pernah coba, semua bisa. Iya, apalagi ada anak tak lima yang mendukung untuk
sama-sama ini buat ini. Terus bagaimana kita pertahankan rasanya, kan itu yang kemarin itu cerita sama Pak Saleh di obrolan UMKM juga. Jadi UMKM itu harus mempertahankan rasa. Betul. Kita buat itu sesuai dengan seperti tadi itu ada SOP-nya, jadi tidak akan berubah rasanya. Kecuali kalau bukan kita yang buat. Iya. Misalnya saya punya anak, walaupun saya sudah kasih tahu ini resepnya ini bahannya ini, tetap beda. Tetap beda, berarti ada memang istilah itu beda tangan, lain beda tangan, rasa. lain rasa. Jadi memang harus kita turun langsung kita. Iya. Jadi apapun itu yang mau dimulai dibuat racikannya harus kita dulu yang mulai. Iya. Pernah saya satu kali lagi di luar, lagi ada pameran, terus saya kasih tahu anak, saya telepon, ada yang mau ini nak, coba buatkan, bahan sudah ada, bumbu sudah ada. Iya. Tapi pelangganku tahu rasanya, dia bilang bukan pasti kita yang buat. Ketahuan beda, juga ya. Jadi memang harus kita turun langsung. Jadi sama halnya ini kalau kita jualan seperti ini, kayak menjaga anak bayi ini. Iya, betul. Tidak boleh kemana-mana. Jadi gimana itu perasaan tak? Tapi ketika sudah masak dan orang puji, wah enak ini, bagaimana itu perasaan tak? Ya ada kepuasan tersendiri karena maksudnya kayak macam mereka suka dengan makanan kita, kan maksudnya suatu kebanggaan tersendiri. Jadi akhirnya saya terus makin semangat untuk jualan lagi. Jadi beda biar anak yang racik sudah dikasih contoh masih beda sekali. Iya. Padahal kalau dipikir itu takarannya sudah sesuai dengan yang kita ini. Ya lain tangan lain rasa, beda tangan, beda rasa. Jadi semuanya biar jus buahnya ini kita yang racik dulu, baru anak tadi saya yang packing. Kalau jus buah itu saya buat dari yang biasa di hotel itu, jus buah tosa itu saya refill ulang. Bukan dari jus buah yang saya buat langsung. Jus buah tosa namanya ya. Iya. Jadi ini acara syukuran kita juga terima untuk catering ya. Iya. Tapi yang enggak porsi yang paling tinggi, porsi berapa maksimalnya? Bisa 500 ya. Tapi ini masih acara syukuran. Kalau pengantin belum berani ngambil. Sebenarnya sudah, cuma karena peralatan masih terbatas. Yang saya terima sekarang ini yang utama itu nasi dos. Utama nasi dos. Jadi kalaupun mau pesan syukuran, ya lauk untuk syukuran, paling cuman lauknya saja yang dibuatkan, tapi tempatnya nggak ada ya, tidak tersedia. Ada tempatnya, cuma maksudnya masih terbatas. Untuk 500 porsi. 500 porsi. Kalau lebih dari itu sudah tidak ini lagi ya. Jadi kalau misalnya mau acara syukuran kecil-kecilan, ini juga ada paket ulta. Iya. Kalau paket ulta ini kayak bagaimana nih Kak? Kayak ada snacknya. Kita juga terima, kan biasa sepaket itu ada nasi tumpengnya, ada snacknya, ada untuk kayak bakso. Paket ulta tadi. Jadi ini kita pesan makanan ya untuk paket ulta. Jadi tidak repot-repot. Sebenarnya ini mau adakan pesan di kedai Aisyah. Bakso juga kita buat. Buat sendiri sendiri. Wah, buat sendiri juga baksonya ini. ya, jadi memang ada semua ini di sini kedai Aisyah. Pokoknya apa saja kita mau pesan ada. Iya, terus lokasinya juga di Jalan Tinumbul Lorong 132 nomor 21. Belakang SMK Negeri. SMK 4. Iya, kan ada gerbang itu. Masuk agak ke dalam lagi atau depan-depan juga? Agak masuk lagi ke dalam. Belok kanan atau belok kiri? Kanan. Kanan. Belok kanan. Iya, berarti yang masjid itu kita belok kiri. Iya. Masjid Nurul Khairat kiri. Iya, terus ini acara HKK juga. Iya. Buat itu kari kambing kari kambing. Jadi kami yang belikan kambingnya kan sisa dikasih namanya, yang ini baru kita kebetulan kan dekat Jalan Lamuru. Iya, Lamuru betul. Di situ kami pesan dan kami masakkan. Jadi
bisa semua ini di kedai Aisyah. Tapi jangan terburu-buru di pesannya di harusnya minimal 2-3 hari sebelumnya, karena takutnya bersamaan kan. Ada yang pesan duluan. Minimal 2 atau 3 hari ya. Iya, jadi yang paling tiap hari ini ada kita buat apa ini Kak? Itu paru rica, nasi bakar paru rica. Kalau nasi dosnya tergantung pesanan. Nanti ada sesuai pesanan baru kita buat. Tapi kalau sedekah Jumat berkah itu tiap Jumat ya Kak? Jumat. Biasa minimal berapa dos itu yang dibuat? Tergantung yang pesan. Kadang kan satu orang ada 20 paket. Tapi biasanya kita minimal paling rendah berapa paket semua di hari Jumat kita bikin? Biasa ada 100. Itu cuma ada paling 5-6 orang yang pesan. Iya, jadi ini dijadikan program juga untuk di kedai Aisyah. Sedekah Jumat berkah. Kalaupun belum ada yang masuk, biasa kita sendiri. Alhamdulillah setiap Jumat ada pesanan. Dan selalu tuh saya lebihkan memang untuk sedekahnya sendiri. Iya, itu berapa per paketnya itu kalau sedekah? Harga 15.000, 20.000 sesuai menunya. Tapi minimalnya 15.000. Itu pakai styrofoam atau apa Kak? Kalau 15.000 pakai styrofoam, 20 pakai dos. Itu bedanya ya. Iya. Wah, ini jus buah tosa. Saya kayaknya pernah dimakan tapi tidak tahu apa namanya. Kalau welcome drinknya di hotel itu restonya kan ada jusnya itu. Padahal ini kita bukan sekolah tata boga Bukan. Jadi belajar dari mana gitu? Saya dulu nenek buka warung di Pasar Baru itu namanya Kios Jakarta. Di Pasar Baru, dekat kantor pos besar. Iya. Itu nenek dulu yang tangani makannya. Dulu kan kantor gubernur itu yang wali kota sekarang. Iya. Nggak tahu mungkin karena keturunan semua pintar masak jadi. Awalnya ikut-ikut di situ sama nenek tadi. Iya. Terus kita lihat-lihat caranya masak atau gimana Kak? Tidak juga. Maksudnya cuma taunya kan banyak asistennya dulu nenek. Banyak pegawainya jadi. Kita tuh cucunya cuma disuruh sekolah saja belajar, padahal bukan keluar lulusan tata boga ini. Tapi senang memang masak. Dari gadis atau gimana ini? Nanti setelah menikah. Baru hobinya masak ya. Iya. Nah, pernah ndak kita alami sama sekali pesanan yang tidak ada ini? Biasa juga tidak ada. Pernah ada mungkin karena baru-baru ini orang pada sibuk untuk biaya sekolah. Ya ini juga berpengaruh juga ya. Akhirnya tidak ada juga yang pesan begitu. Dalam satu hari juga itu biasa tidak ada. Itu berpengaruh kalau pas anak sekolah pengeluaran. Tapi kalau kita panen itu pada saat Ramadan sama menjelang Idul Fitri. Itu saya buat kue kering. Iya. Pesanan makanan olahan seperti ayam, daging. Iya. Itu kalau lebaran. Menu lebaran. Terus yang Kakak bawa itu apa itu? Ini kacang disco. Itu kita yang buat juga. Iya. Nah, itu gimana anunya, Kak? Ini saya titip sudah ada di Roti Daeng. Oke, Roti Daeng. Ada di kantor pos besar yang dekat sini. Oh iya, yang di tempat anunya tempat food courtnya Bukan. Di mana? Di dalam kantornya memang dalam mereka kantor ada gerai UMKM. Sebelah kanan kalau tidak salah. Iya. Gerai UMKM. Kita titip juga di situ. Ada di kantor gubernur, di Novotel, dan beberapa tempat lainnya. Iya. Terus itu berapaan harganya Kak? Harga 15.000. 15.000. Tapi kalau sudah masuk di tempat penitipan ya mereka biasanya up lagi kan. Up lagi harganya. Iya. Jadi itu khusus kacang goreng, kacang disco, kacang langkoseng, ada kerupuk keju, macam-macam juga. Kue keringnya bagaimana Kak? Kue kering itu sesuai pesanan, nanti kita buat kalau ada yang mau pesan kan. Enak juga kalau sudah berbulan-bulan. Kayak di toko itu kan mereka biasanya sampai 6 bulan. Iya. Jadi kalau kita tidak nanti
mau pesan baru kita buatkan. Dan itu pun batas 1 bulan. Kita sudah ndak ini bilang sudah ndak layak konsumsi lah, sudah ndak fresh. Kalau sudah lebih dari 1 bulan, karena kita ndak pakai pengawet. Jadi ndak pakai pengawet. Jadi semua bahan-bahan dari kedai Aisyah ini fresh, alami. Jadi tidak pakai pengawet. Bahkan kalaupun mau pesan untuk 3 hari berikutnya baru dibelanjakan hari ini bahan-bahannya. Misalnya untuk besok baru hari ini kami belanja. Baru hari ini dibelanjakan. Nah, jadi luar biasa juga ini karena deh banyak sekali nih maksudnya menunya ya. Jadi dalam 1 hari misalnya kalau ada cuman mau saya deh paru rica 5 bowl, terus ada mau juga snack box, mau nasi dos itu ya dibuatkan bermacam-macam ya. Iya. Nah, terus ini kedai Aisyah, bagaimana kita mempertahankan ini kedai tak ini agar terus bisa disukai sama orang, makin kalau bisa banyak pelanggan tak. Iya. Yang utama kita lebih sering silaturahmi walaupun lewat WA, minimal kasih salam. Dan kita setiap mereka order saya minta sarannya bagaimana, apakah ada berubah rasa atau bagaimana. Dan yang satu tadi itu mereka tahu kalau misalnya bukan saya yang buat, bukan kita yang buat. Agak repot tuh gitu. Betul, jadi saya tidak bisa lepas betul kalau misalnya ada yang mau dan langganan. Saya tidak bisa kalau bilang anakku yang buat atau orang lain yang buat, walaupun sudah ada bumbunya dan sudah tersedia tinggal dicampur, beda juga. Jadi anak tak sisa membantu membersihkan ya. Jadi tapi kalau mempacking jadi tapi kalau untuk meraciknya itu turun tangan saya semua. Nasi juga begitu Kak? Iya. Iya, karena kan biasa memang kalau sudah berjalan ini banyak mie kenal kini kedai biasa tidak terlalu, bukan mie yang pemilik langsung yang ini yang turun, kadang biasa yang penting disiapkan mie bumbunya apa. Tapi memang beda, lain tangan lain rasa. Jadi memang kita sebagai pemiliknya nih kedai Aisyah berusaha agar kita terus yang buat. Iya, karena saya sudah rasakan beberapa catering itu kan rata-rata sudah pegawainya yang kerja, itu beda rasanya. Maksudnya mungkin mereka cuma menang nama, tapi rasanya kadang di luar ini. Iya, di luar ekspektasi memang. Betul. Kadang kan? Kadang tuh kalau turun langsung ya ownernya dapat sing enak rasanya. Iya, betul. Dan mungkin kita pernah rasakan kan? Iya, betul. Saya ada salah satu itu langganan saya catering, terus awal-awalnya waktu masih sehat-sehat kodong itu masih kuat masak, enak. Sekalinya beberapa tahun sudah ada mie lain yang kelola, maksudnya yang masak pasti beda rasanya. Terus kita tidak kasih berusaha itu ajari anak tak supaya sama rasanya ini masakanku. Saya tetap ajar, cuma mungkin begitu, maksudnya istilahnya tetap berbeda rasanya. Tetap berbeda rasanya. Berarti tergantung tangannya ini. Iya. Ini kita sudah berada di penghujung ini Kak Sri. Nah, apa yang bisa disampaikan ini kepada teman-teman UMKM di luar yang masih baru merintis ini? Iya. Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman UMKM dan para ibu-ibu rumah tangga yang jangan putus asa untuk berusaha, tetap berusaha supaya bisa membantu keuangan keluarga dan tetap kerja keras, berdoa dan bersedekah. Iya, berdoa dan bersedekah. Terus utamanya juga jangan menutup diri untuk bergaul ya. Iya, jangan malu bertanya. Terus itu kalau mau gabung ke Sahabat Iwapi, mungkin masih ada beberapa UMKM yang belum bergabung ke komunitas. Bisa, bisa hubungi saya atau Ibu Pinkan, adminnya. Nanti
kita masukkan ke sahabat IWAPI atau beberapa UMKM lain. Iya. Jadi hari ini ada di CPI pameran atau Wisma Negara ya yang acara MIF itu. Oh iya. Berarti bukan di dalam ruang di CPI. Bukan dalam CPI. Oh, di dalam CPI. Maksudnya wilayahnya ke Wisma Negara. Iya, karena kan juga Kak tuh kalau sore rame orang jogging ini, jadi makanya orang lalu jadi bisa belanja juga di situ atau memang ada stand beberapa UMKM di situ yang dilaksanakan dalam 1 bulan ini. Iya. Jadi mereka bisa belanja di situ. Bisa belanja. Jadi kita ini paru rica yang dijual sebentar sore ini di sana. Paru rica dan snack juga ya. Oke deh Kak Sri, terima kasih kebersamaannya di obrolan UMKM ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat para UMKM yang mengawali atau biasanya baru pemula ya. Iya. Kalau bisa ini Kak ya diutamakan juga media sosialnya. Iya betul. PR tak juga ini. Jujur saya gaptek memang. Nah itu kemarin Pak Ale, Pak Saleh memang lagi masalah kekurangannya di UMKM itu dan banyak yang gaptek. Iya, bukan juga masalah gaptek, mereka kalau sudah sibuk produksi, tidak sempat lagi mau upload. Jadi mungkin kalau sudah agak mereka mungkin pikir yang penting sudah ada pelanggan, sudah ada cuannya. Ada mie sudah tawa. Ada pasarnya juga. Jadi makanya kalau mau upload di media sosial ya kadang dan sudah titip di beberapa toko kan, jadi mereka sudah jadi kenal. Tidak terlalu berharap di media sosial ya. Sebenarnya berharap juga karena pasti menaikkan omset. Iya, menaikkan omset kalau memang. Cuma satu kekurangan ya begitu. Nggak mau belajar. Faktor usia juga. Oke deh, terima kasih Kak Sri kebersamaannya di obrolan UMKM. Mudah-mudahan lain waktu lagi kita ketemu ya. Salam sama sahabat IWAPI ya dari RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.